Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para pecinta pemirsa MTA TV, semoga Allah selalu merahmatinya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu dalam rangka acara Embun Pagi di MTA TV. Pagi hari ini saya ingin mengingatkan atau ingin sedikit menjelaskan tentang uzur bagi orang-orang atau uzur bagi yang harusnya berpuasa tetapi diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau kita kembali kepada tuntunan, kita bisa membaca brosurnya, kita bisa mengetahui bahwa yang wajib berpuasa itu sebagaimana yang diungkapkan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi bahwa kewajiban berpuasa itu wajib bagi orang-orang yang beriman karena orang-orang beriman dahulu ya diwajibkan berpuasa. Nah, dalam hal ini bahwa dalam perjalanannya orang tentu kadang-kala akan mendapati satu hal yang sehingga dia memaksa tidak bisa berpuasa. Maka agama mengatur bahwa ada bagian-bagian tertentu atau orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu memang tidak bisa menunaikan ibadah puasa itu. Jadi yang wajib berpuasa itu yang pertama adalah orang Islam. Artinya tidak diwajibkan orang-orang di luar Islam. Artinya kalau orang itu Islam dia wajib berpuasa. Tapi kalau bukan orang Islam ya dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Yang kedua adalah akil balik. Artinya orang itu sudah dewasa, bukan anak-anak. Kemudian sehat yang ketiga itu. Jadi kalau orang Islam itu sehat, dia wajib berpuasa. Yang keempat adalah mereka tinggal di daerah iqomahnya, artinya mukim. Mukim berada di daerah tempat tinggalnya atau iqomahnya, bukan sebagai musafir, bukan dalam rangka bepergian jauh, nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kuat, artinya yakni tidak memaksakan diri karena sangat berat dan payah bila berpuasa. Yang keenam, khusus bagi wanita pada waktu suci, artinya tidak dalam keadaan haid atau nifas. Nah, kita kembali kepada ini tadi bahwa orang yang bukan Islam itu tidak wajib puasa, maka ya memang tidak puasa, artinya terserah mereka itu mau berpuasa apa tidak, karena aturan berpuasa itu cuma untuk orang Islam. Kemudian anak-anak juga itu juga belum berkewajiban untuk puasa. Tetapi kalau anak-anak mau berpuasa sebagai pemanasan besok kalau sudah dewasa atau pembelajaran, nah itu juga bagus. Kemudian
sehat. Jadi orang yang berpuasa sehat, dia harus berpuasa. Kecuali kalau dia sakit, walaupun dia tinggal di tempatnya, tapi keadaan sakit, maka ada uzur, ada aturan lagi yang bisa membolehkan bahwa orang sakit itu boleh tidak berpuasa. Tetapi dia harus mengganti di hari lain nanti. Kalau sudah sehat, nah tentunya ada harapan sehat. Kalau nanti juga tidak ada harapan sehat, mungkin juga ada aturan lain lagi yang memberi jalan keluar. Kemudian yang berikutnya adalah musafir. Musafir itu juga termasuk golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Artinya kalau tidak berpuasa itu punya alasan dibenarkan, ya karena tidak berpuasa itu. Nah, untuk yang tidak bisa berpuasa karena musafir, nanti juga ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari yang lain. Nah, untuk seterusnya kuat. Jadi orang Islam itu kuat itu maksudnya tidak memaksakan diri karena sangat berat dan payah bila berpuasa. Nah, kuat di sini itu artinya ya tadi mungkin karena ada orang mungkin dalam kondisi normal mungkin dianggap sehat, tetapi ketika dia puasa dia sangat berat, sangat terkosong. Sehingga orang-orang ini pun ya dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa, tapi nanti gantinya ada lagi, bukan dia berpuasa di hari lain, tetapi dia mengganti dengan membayar fidyah. Yang terakhir ini khusus bagi wanita yang dia dalam keadaan tidak suci, maksudnya mungkin haid atau nifas, maka wanita ini bukan dia mendapat udzur untuk tidak berpuasa, tetapi memang tidak boleh berpuasa. Maka bagi wanita-wanita yang berhalangan, dalam arti dia haid atau nifas, sebelum dia suci, dia tidak boleh berpuasa. Tetapi sebagai gantinya nanti dia harus mengganti di hari yang lain. Jadi kalau orang bukan Islam memang itu memang tidak disuruh berpuasa. Kalau anak-anak memang juga termasuk orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kecuali orang-orang yang mukim berada di tempatnya, dia wajib puasa. Tetapi kalau dia sakit, dia boleh tidak berpuasa. Dan dia nanti harus mengganti di hari lain ketika dia sehat. Kemudian bagi musafir yang dia mungkin bepergian tidak di tempat mukimnya, maka dia itu juga boleh tidak berpuasa, tetapi besok harus mengganti juga di hari lain. Jadi orang musafir itu memang diberi kemudahan boleh tidak berpuasa, tetapi nanti harus mengganti di hari lain. Kemudian yang berikutnya tadi adalah kuat. Dalam arti kalau di dalam agama itu dijelaskan siapa orang-orang yang tidak termasuk kuat tadi. Itu kalau di dalam tuntunan agama nanti di dalam kalau kita belajar atau kita bisa baca brosurnya tentang puasa itu, kita akan mendapati bahwa orang yang termasuk tidak kuat artinya dibolehkan untuk tidak berpuasa, diantaranya adalah wanita yang sedang hamil, yang bila berpuasa dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan pada dirinya dan atau anak yang dikandungnya. Ini juga boleh tidak berpuasa. Sebagai gantinya orang-orang yang tidak kuat itu nanti membayar fidyah, mengeluarkan beras atau makanan itu untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, wanita yang sedang menyusui. Ini juga termasuk wa alaladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, dan terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah boleh tidak berpuasa, wajib membayar fidyah
yaitu memberi makan orang miskin, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 184 itu. Maka termasuk orang-orang yang boleh tidak berpuasa itu, pertama wanita yang sedang hamil, kemudian juga wanita yang sedang menyusui, kemudian orang-orang yang lanjut usia, orang-orang yang sudah tua, yang apabila berpuasa akan sangat memayahkannya. Jadi kalau orang sudah tua, mungkin ya puasa bisa tapi sangat rekoso sekali lah. Itu juga termasuk ini tadi. Orang-orang yang boleh tidak berpuasa tapi nanti mengganti di hari yang lain. Termasuk orang-orang yang ini tadi ya, orang-orang yang pekerjaannya sangat berat. Yang bila tetap berpuasa walaupun ia kuat akan sangat berat dan memayahkannya. Jadi orang yang punya pekerjaan-pekerjaan berat yang mungkin perlu tenaga, yang dia kalau dipaksakan ya bisa tetapi sangat rekoso tadi. Nah, contohnya adalah misalnya pengemudi becak, pekerja tambang, karyawan-karyawan pengangkat barang di stasiun, di terminal, pelabuhan dan sebagainya. Jadi memang siapa saja yang dia mungkin pekerjaannya sangat berat, memerlukan tenaga, dan dia memang sangat rekoso, itu boleh tidak berpuasa yang memang dibenarkan agama. Tetapi nanti juga ada kewajiban lain, yaitu membayar fidyah bagi orang miskin. Berikutnya adalah termasuk orang yang tidak kuat ini tadi adalah orang yang sakit menaun, yang menurut ahli kesehatan sulit diharapkan sembuhnya, atau walaupun sembuh tetapi memakan waktu yang lama sekali. Jadi kalau orang itu sakitnya menaun, dia padahal ya orang-orang yang berkewajiban puasa, maka dia juga dibenarkan untuk tidak berpuasa karena alasan tidak kuat ini tadi. Yang di sini ada jalan keluarnya, boleh tidak berpuasa tapi nanti membayar di kesempatan lain. Maksudnya tidak kuat itu ya siapa saja yang karena kondisi badannya atau sebab-sebab lain akan amat berat sekali bila berpuasa walaupun bisa dipaksakan ya kuat juga. Artinya orang yang ya siapa saja yang sebetulnya itu masih bisa, tapi kalau dipaksakan itu sangat payah sekali. Jadi itu tadi para pemirsa TV, untuk jelasnya, untuk bisa lebih mendalamnya kita bisa membaca brosur-brosur yang diterbitkan MTA tentang puasa. Jadi saya ulangi lagi ya, hal-hal yang dimana orang boleh tidak berpuasa itu. Kemudian kalau anak-anak juga bukan termasuk orang yang wajib puasa. Jadi kalau mereka tidak puasa ya tidak apa-apa, tidak ada ketentuan harus membayar ini atau mengganti ini, tidak. Nah, yang perlu itu adalah orang-orang yang sehat, orang yang memang bermukim di tempatnya, tetapi dia dalam keadaan sakit. Nah, ini boleh tidak berpuasa, tetapi nanti dia mengganti di hari lain kalau sudah sehat. Kemudian juga musafir juga boleh tidak berpuasa, tapi dia nanti harus mengganti di hari lain. Nah, kemudian bagi orang-orang yang tidak kuat, yang kuat harus puasa, tapi kadang-kala orang itu karena pekerjaannya atau karena hal lain sehingga dia sangat payah ketika menjalankan puasa itu, maka dia boleh tidak berpuasa. Nah, sebagai gantinya dia harus membayar fidyah. Adapun bagi wanita yang memang tidak boleh berpuasa, seperti wanita yang sedang haid atau sedang nifas, nah mereka itu tidak berpuasa. Sebagai gantinya adalah dia mengganti nanti di hari yang lain. Demikianlah para pemirsa MTA TV. Kita sangat bersyukur bahwa di MTA TV itu ya juga selalu ditayangkan tentang pelajaran-pelajaran keagamaan yang di situ kita bisa mempelajarinya, bisa menyimaknya, dan nanti
kita bisa mengamalkannya. Nah, tentu lebih baiknya, lebih mendalamnya kalau orang itu bisa memiliki brosur-brosur yang diterbitkan tentang apa saja ya, tentang agama ini, itu tentu lebih bagus lagi. Untuk waktu ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelesaikan puasa, dan besok mudah-mudahan juga berlanjut kita tetap istiqomah di jalan Allah. Maka akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.